Ia belajar dari seorang Brahmana Chitpavan dan kemudian terkenal luas di barat. Beliau meramalkan pantangan-pantangan pemilik garis tangan M di telapak tangan dalam kitab kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Kalau panjenengan punya garis M di tangan, jangan abaikan ini. Garis tangan ini bukan sekedar kebetulan. Dalam berbagai tradisi spiritual kuno mulai dari India, Mesir sampai Jawa, garis berbentuk M dipercaya menjadi tanda kelahiran orang istimewa. Namun, di balik karunia ini, tersembunyi pantangan-pantangan keras yang jika dilanggar akan berbahaya. Siapakah mereka? Apa saja pantangan mereka? Dan mengapa mereka tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan? Mari kita bongkar satu persatu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan serta hajat panjenengan di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Garis berbentuk huruf M terbentuk dari kombinasi garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan yang saling berpotongan, membentuk pola mirip huruf M di tengah telapak tangan. Dalam ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan, pola ini sangat langka. Tapi dalam tradisi spiritual, terutama dalam ilmu Jawa kuno, pola ini diyakini sebagai tanda rahasia titisan leluhur atau roh pejuang besar di masa lalu. Dalam kitab mantra Raksaka dari India, disebutkan bahwa mereka yang memiliki pola M adalah Bikrantaha, artinya pemikul beban energi karma yang besar. Seorang pakar palmistry terkenal dunia yang berasal dari India adalah William John Warner atau sering disebut Jairo. Ia memperoleh keahliannya di India. Ia belajar dari seorang Brahmana Chitpavan dan kemudian terkenal luas di barat. Beliau meramalkan pantangan-pantangan pemilik garis tangan M di telapak tangan dalam kitab kuno Jairo's Palmistry for All. Orang-orang dengan garis tangan M ini memiliki kemampuan spiritual tinggi secara alami, punya intuisi yang tajam, serta cenderung dipilih semesta untuk menjadi pemimpin, penyembuh alami, atau pelindung. Tapi ingat, semakin besar potensi, semakin berat pula godaannya. Pantangan yang pertama, dilarang menipu atau berbohong demi keuntungan pribadi. Pemilik garis tangan M punya kekuatan komunikasi dan daya pengaruh besar. Ucapannya mudah dipercaya, tapi itulah bahayanya. Ketika pemilik garis ini menggunakan kekuatannya untuk menipu, berbohong, atau memanipulasi orang lain, maka hukum karma akan menampar mereka lebih cepat dibanding orang biasa. Banyak kisah spiritual menyebutkan bahwa mereka yang melanggar pantangan ini akan mengalami rezeki yang tiba-tiba seret, hubungan asmara yang hancur tanpa sebab yang logis, serta gangguan spiritual di malam hari seperti mimpi buruk, ketindihan, bahkan kesurupan. Kenapa bisa begitu? Karena karunia tidak boleh digunakan untuk menyakiti. Dalam bahasa Jawa kuno, anugrah saka dhuwur ojo dipiguno kanggo angkara murka. Pantangan yang kedua, jangan pernah meremehkan intuisi sendiri. Salah satu kekuatan tersembunyi dari orang yang punya garis M adalah kekuatan intuisi tingkat tinggi. Mereka bisa membaca situasi tanpa perlu banyak data. Tapi justru disinilah jebakan utamanya ketika mereka mulai meragukan instingnya sendiri dan yang lebih percaya pada orang lain. Mereka akan kehilangan arah, dan inilah pertanda bahwa seseorang telah melanggar pantangan ini. Mereka merasa hampa walau hidup sukses secara materi, sering salah ambil keputusan yang berujung bencana, dihianati orang-orang terdekat yang sebelumnya dipercaya. Dalam spiritualitas Hindu dan Jawa, intuisi bukan sekedar perasaan.
itu adalah bisikan dari Atman atau jiwa agung yang sudah terkoneksi dengan alam semesta. Mengabaikannya sama saja seperti menutup telinga dari suara Tuhan. Pantangan yang ketiga, dilarang terlalu serakah. Orang yang memiliki garis M biasanya dilahirkan dengan ambisi besar dan potensi menjadi kaya. Tapi mereka tidak boleh serakah. Kalau mereka terlalu mencintai harta, menimbun kekayaan, atau menipu untuk memperkaya diri sendiri, maka energi kekayaan akan berbalik menjadi malapetaka. Banyak ahli spiritual percaya bahwa orang yang mempunyai garis huruf M punya kawah candra di muka dalam hidupnya. Mereka akan diuji berkali-kali soal harta. Apakah rela berbagi? Apakah bisa menahan diri dari sifat yang tamak? Apakah mereka ingat pada yang lemah? Kalau gagal, yang terjadi bukan sekedar miskin, tapi runtuhnya hidup secara total. Usaha yang bangkrut, penyakit yang aneh, bahkan kehilangan anak atau pasangan. Yang keempat, jangan menyakiti orang tua dan leluhur. Ini adalah pantangan yang paling sakral. Pemilik garis tangan M diyakini punya hubungan darah atau ruh dengan leluhur besar. Entah seorang kiai, seorang sosok resi, atau raja dan pendekar pada zaman dahulu. Maka mereka tidak boleh durhaka kepada orang tua, baik secara lahir maupun batin. Dalam spiritual Jawa, ketika seseorang menyakiti ibunya, maka daya spiritualnya akan padam. Jika menyakiti ayahnya, maka arah hidupnya akan kabur. Dan jika menghina leluhur atau melupakan asal-usulnya, maka jalan hidupnya akan diacak-acak oleh takdir. Banyak orang yang awalnya sukses, lalu tiba-tiba jatuh miskin tanpa sebab. Setelah diselidiki secara spiritual, ternyata pernah memutus silsilah atau mengutuk keluarga sendiri. Jadi bagi yang bergaris M, tirakat menghormati leluhur itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Pantangan yang kelima, jangan lari dari takdir. Mereka yang punya garis M kadang merasakan beban hidup yang berat, sering diberi tanggung jawab yang besar, diminta memimpin atau dijadikan tempat curhat semua orang, dan terkadang mereka lelah lalu kabur dari tanggung jawab itu. Inilah pantangan berikutnya, lari dari misi hidup. Pemilik garis tangan M lahir bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka membawa misi spiritual tertentu, menjadi guru, menjadi penegak keadilan, menjadi penyelamat keluarga atau bangsa. Kalau mereka justru hidup egois, tidak mau membantu sesama, atau bahkan mencelakai orang demi dirinya sendiri, maka roh penjaga mereka akan meninggalkan mereka. Dan inilah tanda-tandanya, kehilangan arah hidup, gagal berkali-kali meski sudah berusaha, diganggu makhluk halus, atau mimpi buruk tentang kematian. Jika panjenengan pemilik garis M, inilah yang harus kalian jaga. Pemilik garis M adalah orang pilihan, tapi mereka tidak kebal dari ujian. Justru hidup mereka adalah medan tempur spiritual. Kalau mereka mampu menjaga pantangan ini, mereka bisa menjadi pemimpin yang hebat. Tabib spiritual alami, jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi kalau mereka melanggar, maka balasan dari semesta datang cepat dan keras. Berikut 7 prinsip hidup yang harus dijaga oleh pemilik garis tangan berbentuk M. Yang pertama, jujur dalam niat dan perbuatan. Yang kedua, dengarkan suara hati, bukan ego. Yang ketiga, cintai harta secukupnya, jangan tamak. Yang keempat, hormati ibu dan ayah sepenuh jiwa. Yang kelima, lestarikan doa kepada leluhur. Yang keenam, jangan remehkan panggilan hidup. Yang ketujuh, bersihkan diri secara batin setiap malam. Ada satu kutipan dari kitab Jawa kuno yang cocok untuk pemilik garis M. Sopo kang ngudi laku utomo, bakal diparingi pitedah kang ora katon. Nanging sopo kang langgar janji ing jiwa,
bakal dicekel peteng lan lali dalan bali. Barang siapa menjalani hidup utama akan diberi petunjuk yang tak terlihat. Tapi siapa yang mengingkari janji jiwanya akan digenggam oleh kegelapan dan lupa jalan pulang. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.